Tadi sudah di-record ya, tapi lanjutkan ya. Oke, sebelum kita ke bagian sini, kita lanjutkan dulu untuk mencari inspirasi lagi ya. Apa yang akan kita buat di siang hari ini, di sore hari ini berarti. Yang pertama, sebentar. Kita ya ada beberapa contoh ya, misal dari bahan-bahan daur ulang. Nggak ada ya gambarnya. Oke, kita coba ke yang satu lagi. Sebentar. Saya berikan beberapa contoh eh, dia pembelajaran sebenarnya disebut eh, tradisional karena kita buat sendiri gitu ya, dan yang paling penting itu kita bisa modifikasi sih, karena salah satu tujuan dari media tradisional kan mengatasi kecanduan gadget ya di dalam masalah yang ada. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan juga selain membuat media pembelajaran sederhana dari bahan-bahan yang ada ya, yang nanti akan coba kita buat dan rumuskan bersama, kita juga bisa membuat dengan memodifikasi dari permainan-permainan yang sudah ada. Kalau di sini kan ada uh, seperti ular tangga ya, misalnya bisa dimodifikasi. Ini ada permainan tic-tac-toe, ini ada monopoli ya, dan ada permainan lain yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Contohnya, sebentar ini kita lewat dulu ini sama seperti tadi ya, karena memang kenyataannya banyak sekali media-media yang gadget-gadget yang bermunculan yang mengalahkan media pembelajaran gitu ya. Salah satu yang ingin saya perkenalkan juga adalah media pembelajaran board game ya. Jadi bagian dari media papan tadi ya. Jadi kan permainan papan yang kita ketahui itu ada catur, ada ular tangga, ini ada sejenis Otelo ya kalau yang di sini ya. Ada istilah-istilah lainnya mungkin saya nggak tahu. Catur Cina ya, terus ada Ludo ya, dan lain sebagainya. Ini adalah papan permainan yang sebenarnya sangat bisa untuk kita ya siap, sangat bisa untuk kita modifikasi ya. Contohnya, misalnya yang pernah saya buat itu, kalau ini kan yang bisa kita buat secara langsung ya. Ya siap Bu Erni. Ya, ini yang bisa kita buat secara langsung dengan bahan-bahan yang ada untuk sekalian display kelas, untuk pembelajaran di kelas juga ya. Ini untuk sistem panca indera juga bisa kita perkenalkan ya. Ini yang tadi dengan kartu, dengan apa stick es krim misalnya ya. Kemudian dengan poster ya, dengan bahan-bahan yang ada. Ini salah satunya yang pernah saya buat berdasarkan dari game Otelo ya. Otelo itu kan eh, yang makan dimakan gitu ya, yang bulat, yang putih gitu. Salah satunya dengan latarnya saya tambahkan dengan latar latar luar angkasa, dan saya tambahkan Otelo juga kan papan magnet ya. Jadi saya tempelkan planet-planet ini dengan stiker planet ini atau planet yang sudah di print dengan magnet kecil sehingga bisa digerak-gerakan. Jadi selain untuk pembelajaran eh, kuis-kuisan gitu ya, dan juga untuk praktek menentukan bagaimana rotasi, bagaimana revolusi dan orbit itu juga bisa. Kemudian memory game, kartu dengan bentuk memory game juga bisa, gambar dan tulisan, atau menghubungkan gambar dengan gambar, tulisan dengan tulisan, tergantung dari tingkatan kelas berapa. Pac-Man juga bisa sejenis ular tangga berarti ya, atau ini tic-tac-toe zoo. Ini salah satunya juga yang bisa kita buat dengan membentuk dengan mengeprint atau membuat gambar-gambar hewan-hewan ya, hewan-hewan misalnya materi kelas 5-6 SD itu rantai makanan atau ekosistem dan simbiosis ya. Saya di sini print ada padi, tikus, kemudian
banteng, kambing ya, ular, harimau, kuda ya. Jadi seperti main tic-tac-toe tapi yang harus dihubungkan bukan XO atau XXXOOO tapi satu rantai makanan gitu. Jadi dengan sistem yang sama ini juga bisa kita aplikasikan. Kita bisa aplikasikan dengan ganti dengan angka yang lain juga bisa gitu. Kita ganti dengan angka-angka, hubungkannya sesama angka yang berurutan atau angka yang ganjil saja atau sejenisnya tergantung aturannya. Kembek-kembek barunya, Dek. Bisa kita coba ya dalam aplikasi. Ya, ini ya salah satunya tahapan pembuatannya yang bisa barangkali menginspirasi untuk guru-guru semua bisa dimodifikasi mau tentang rantai makanan boleh, mau tentang tadi matematika bisa, mau tentang bahasa bisa diganti dengan kata-kata misalnya bisa saling menghubungkan. Ya, ini bisa juga diganti dengan bentuk misalnya ya segitiga, kotak, diamond sama lingkaran atau proses perubahan wujud ya daripada cair gas. Dan angka misalnya juga bisa seperti itu ya. Oke. Mungkin sambil menunggu barangkali ada yang masih bersiap-siap untuk sholat. Ya, siap-siap nanti setelah ini akan segera di-sharekan materinya. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan boleh di chat sambil saya baca-baca chat lagi yang sebelumnya, khawatir ada yang belum. Sambil kita siap-siap bahan-bahannya tadi guru-guru semua. Oh ya, ini juga salah satunya Candy. Kenapa dia gelap sekali? Ya, mungkin ini salah satu yang bisa kita ini juga, misalnya print gambar-gambar hewan ya, terus nanti dikasih angka saja dari 1 sampai sekian. Ini juga bisa jadi ular tangga ya. Dan ketika nyampe di angka tertentu menjelaskan sesuai dengan materinya ya, misalnya materinya tentang hewan dan adaptasinya, berarti adaptasinya dari kucing apa misalnya, adaptasinya dari ini apa, atau jenis makanannya apa misalnya ya, terus dan lain sebagainya. Ini juga sangat bisa ya, kita hanya perlu untuk mengumpulkan gambar dan di print dan dikasih angka-angka gitu ya istilahnya. Atau bisa juga yang seperti ini juga ya tadi ya, kartu angka atau kartu huruf ya, yang sebisa mungkin. Tapi tadi kadang-kadang anak-anak bukan yang nggak suka main, tapi kalau terlalu sering main juga mereka jenuh gitu ya. Jadi tadi ganti-gantian, sekali kita perlihatkan yang ini, nanti kita ganti juga dengan metode yang lain atau sistem. Terus kita coba ini, misalnya kalau ini kan bisa buat satu kelompok. Kalau mau ukurannya lebih besar, misalnya di print di spanduk misalnya ya. Tapi kalau mau segini-segini juga bisa HPS untuk satu kelompok 4 orang sampai 5 orang gitu ya. Bisa, untuk materinya bisa diganti-ganti, tinggal dikasih angka saja. Itu ya kurang lebih itu sih ya untuk ininya ide-idenya. Sambil tadi nih ya, silakan guru-guru sudah siap. Kalau ada yang mau ditanyakan, sebentar saya cek dulu ya. Tadi tuh ada pertanyaan. Oh, idealnya berapa lama media dipajang dan harus diganti? Kalau hemat saya, media itu tidak perlu diganti sebenarnya. Tapi seperti kita punya mainan di rumah gitu ya, mainan itu nggak perlu diganti, tapi perlu kita batasi penggunaannya supaya tadi tidak bosan gitu. Jadi kita gunakan di waktu semester ini, di materi ini, nanti kita gunakan lagi di semester selanjutnya atau di bulan selanjutnya, tergantung ya seberapa
sering penggunaannya gitu. Jadi kalau bisa media-media itu dibuat seawet mungkin gitu, bisa dipakai hingga kelas-kelas selanjutnya. Jadi semakin nambah medianya, semakin banyak variasinya. Dan kalau semakin banyak variasi, kita akan membuat anak-anak akan cenderung lebih mudah untuk tidak jenuh gitu. Salah satunya ya. Karena sampelnya senantiasa untuk memposisikan diri kita sebagai siswa sih ya untuk ininya. Oke, untuk yang sudah punya bahan-bahannya, salah satunya misalnya HVS ya. HVS-nya juga bisa HVS yang bekas. Kalau botol, saya juga lupa di mana tadi. Berarti jika medianya lebih paten lebih baik ya Bu. Betul. Tapi kalau untuk media yang sederhana, misalnya pakai kertas, pakai ini yang memang kita tidak intinya banyak yang menggunakan, paling variasinya saja itu kita bebas menggunakannya gitu. Tapi kalau kita buat sendiri, tadi misalnya modifikasi dari monopoli, modifikasi dari catur, permainan catur, modifikasi dari papan ular tangga gitu ya. Boleh kalau misalnya mau dipatenkan. Itu juga baik dan menambah daya saing kita sebagai guru ya untuk semakin banyak mengumpulkan media-media pembelajaran. Salah satunya ya. Iya siap Bu Suci, akan di-share ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Untuk yang sambil menyimak dan ada bahan-bahannya, ya paling tidak kertas sama spidol saja salah satunya atau bahan tambahan lainnya. Kita bisa misalnya nih ya. Sebenarnya dengan kertas lipat misalnya ya juga bisa Assalamualaikum Bu, barikabung. ya, waalaikumsalam. Siap-siap. Silahkan ya. Ya, dengan bahan-bahan yang ada terserah sih ya mau coba kepikiran apa tadi dari pembahasan yang sudah dibahas. Bisa juga misalnya ini tadi ya. Sambil kita review untuk yang baru hadir ya, salah satunya media-media ya media-media kartu ya, media-media memori ya, misalnya satu ini. Kalau yang terkenal atau yang sering dipraktekkan di Komet itu adalah Tomedo sebenarnya ya, topeng media dongeng ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa terutama dan juga untuk pembelajaran bahasa baik bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan untuk tadi sifatnya untuk menarik siswa dan ini bisa dibuat oleh siswa gitu ya. Topedo ya Bu? Iya betul, Tomedo. Sudah pernah membuat ya Bu Sri ya? Saya Ibu Rus. Oh Bu Ros Saya ya, Ibu sudah Rus. membuat? Sudah pernah membuat Bu? Pernah. Oh pernah, Alhamdulillah. Biasanya buat apa Bu? Bunga. Bunga ya, oh iya. Ya, Jadi iya. bentuknya Untuk bunga. kelas 1. Ya, siap. Oke. Ya, jadi banyak ya yang mau dicoba atau tadi materi tentang pecahan misalnya ya. Kalau pecahan saya biasanya buat
kartu angka juga, tapi bentuknya seperti domino. Jadi kertas yang ada, misalnya, boleh juga ya nanti saya punya bahan-bahan ini kira-kira mau di materinya apa, nanti bisa coba saya sarankan, walaupun kembali lagi ya kepada guru-guru semuanya. Jadi kalau untuk kertas yang sudah ada, boleh dilipat-lipat dan digunting-gunting ukuran yang agak panjang pokoknya ya. Coba sebentar saya untuk pecahan ya mungkin ya. Ya, misalnya digunting-gunting dibagi-bagi 2 dulu. Kalau mau bikin untuk kelas yang lebih besar berarti ukurannya lebih besar saja, misalnya segini ya. Kelas lebih besar maksudnya jumlah anak-anaknya lebih banyak ya. Oke, jadi boleh tadi sesuai ukuran kertasnya ya masing-masing. Kalau mau digunting-guntingnya, dibagi-bagi 2 sampai agak memanjang seperti ini. Boleh kalau untuk guru-guru yang lain sambil bertanya, boleh mengajukan ini juga boleh. Nah, kalau sudah kan, boleh untuk pecahan kan, biasanya yang paling sering kesulitan anak-anak tuh di konsep dasarnya ya, untuk kenapa sih harus ada apa persamaan atau penyamaan pecahan misalnya. Terus pecahannya sama dengan apa, setara dengan apa. Jadi bisa dengan kotak yang sama, di bagian depannya kita tulis 1/2 misalnya. Kelihatan nggak ya? Ya, 1/2 ya. Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, di bagian belakangnya kita bagi 2 dan kita berikan arsir gitu ya. Ini juga bisa. Jadi bagian depannya 1/2, bagian belakangnya arsir dengan ini yang sama. Kemudian untuk yang kalau misalnya yang umum-umum dulu ya, 1/4 misalnya. 1/4 berarti dan kotak yang sama kita bagi jadi 4. Yang sama rata ya, ini ceritanya sama ya. Jadi 1/4 ya. 1/4 ya, pokoknya bagian depannya 1/4, bagian belakangnya 1 yang diarsir dan 3 yang dikosongkan. Iya. Dan misalnya yang umum lagi 1/3 juga lumayan ya. Iya. 1/3. Jadi dibagi 3 kotaknya dan diarsir salah satunya ya. 1/3. Dan seterusnya misalnya mau 1/5 atau yang mau umumnya aja 3/4 misalnya kan. Kalau 3/4 berarti konsepnya kan beda lagi ya. Jadi bukan beda, maksudnya ditambahkan supaya tidak pusing ke anak-anaknya, karena berarti dari kotak yang kita sediakan harus cukup. Kalau misalnya sampai lebih daripada 4 atau lebih daripada 5 kan harus kita pertimbangkan dari ukurannya misalnya ya. Ya, kalau 3/4 ya berarti 3-nya yang diarsir gitu ya. Ya. Untuk yang sama. Ya. Kalau sudah, misalnya nanti dari gambarnya, misalnya misalnya kita juga menyediakan 2/4 ya. 2/4 kotaknya jadi yang diarsir. Nah, 2, iya betul. Misalnya tadi saya punya 1/2 dan 2/4 misalnya. Ini juga ketika kita balik ya, nanti akan ketika kita samakan, walaupun misalnya bentuk yang digarisinnya beda, tapi yang diarsirnya sama kan ya. Ini juga akan membantu anak-anak untuk memahami kalau misalnya 1/2 dan 2/4 itu sama. Nah, pada dasarnya kan ya 1/2 dan 2/4 itu
sama. Jadi Senilai. bisa sesenilai, betul ya. Senilai sehingga bisa membantu anak-anak untuk memudahkan dalam memahami ketika melihat gambarnya. Jadi misalnya disediakan tadi ya, dibebaskan tulisan-tulisannya di mana saja, angka-angkanya di mana saja, terus dicari, pertama-tama dilihat dari yang gambarnya dulu, karena pada dasarnya anak-anak akan lebih mudah memahami ketika dihubungkan dengan dan ini betul, dan gambarnya juga sebisa mungkin dibuat lebih menarik ya, misalnya arsirnya lebih rapi, diwarnain ya, terus juga dikasih gambar juga boleh misalnya ya. Kemudian baru ketika ayo cari yang sama misalnya ya, dari 3 gambar ini mana yang sama gitu, nanti mereka cari dan temukan ya. Baru selanjutnya mereka bisa mengetahui bahwa tadi 1/2 dan 2/4 itu adalah senilai, kurang lebih salah satunya yang bisa kita lakukan. Dan nanti untuk penjumlahan itu, kalau penjumlahan biasa misalnya ya dengan angka-angka, bentuknya apalagi kalau sekarang setahu saya ya, anak-anak lebih banyak yang lebih kesulitan juga ketika sudah masuk ke perkalian ya. Maksudnya perkalian, pembagian apalagi. Pembagian tuh jadi sesuatu yang menakutkan untuk mereka biasanya. PBKPK juga, terus apa tadi tuh ya yang di chat ya disampaikan. Oke, jadi ada banyak perbedaan ini ya, maksudnya ada yang mudah di satu sisi, ada yang mudah di tempat yang lain. Jadi memang ini salah satunya yang bisa kita lakukan dengan hanya menggunakan kertas. Kalau botol ya, kalau botol salah satunya bisa kita gunakan untuk alat peraga, biasanya alat peraga yang membentuk media. Apakah media ini khusus untuk mapel matematika, Bu Guru? Bisa juga untuk mapel lainnya. Tadi kalau misalnya untuk bahasa, misalnya kita bisa sambung kata gitu ya. Kita siapkan, tuh, nanti bisa disambungkan dengan ini yang lain yang depannya ko, misalnya kota, tapi harus yang bermakna gitu ya. Jadi pas si anak dapat toko, terus ada kota nih, oh sama-sama ko-nya kita gabungin, jadi harusnya toko, jadi oh ya pokoknya kita gabungan, jadi kota, nanti dari kota nyambung ke huruf yang lain, ta apa ya, Tari. oh ya, tari gitu. Misalnya di sininya berarti di sininya tari gitu, dan seterusnya gitu. Dan kalau bisa juga di tingkat lanjutnya bisa mereka buat cerita gitu ya dari Kok hitam banget wajah. Iya, terus apalagi? Iya, jadi bisa ya untuk materi yang lain dengan ini yang sama. Maksudnya kalau saya standarnya untuk ini tuh domino namanya. Ya, boleh kalau ada pertanyaan lainnya, di sini lagi azan. Khawatir suaranya kurang jelas, saya mute dulu sebentar. Silahkan boleh kalau ada pertanyaan di kolom chat.
Ya, oke. Siap, ada pertanyaan di sini. Untuk praktiknya kita foto atau langsung diperlihatkan guru? Kalau misalnya sekarang sudah buat, mungkin boleh open kamera, tapi kalau misalnya mau nanti difoto dan dilaporkan di grup ya, boleh sekali juga. Nanti juga kan nanti ada evaluasi di akhir ya, nanti ada informasi kalau sudah mempraktikkan apa, sudah membuat apa gitu salah satunya. Bentuk dari penyemangat untuk kita semua juga ya. Jadi boleh sama tadi yang dibuat, boleh berbeda gitu. Tadi terinspirasi untuk membuat apa misalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah praktiknya bisa kita sesuaikan dengan materi ajar? Boleh sekali guru-guru, karena memang eh, apa namanya, balik lagi kepada kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu, supaya kita bisa langsung praktekkan ke kelas kita masing-masing. Jadi boleh kalau materinya masih bingung nih mau dibuat media apa, boleh di chat ya. Dengan bahan kertas saja dan spidol juga, insya Allah bisa. Tapi memang jadi media yang sangat sangat sederhana gitu ya. Nanti selanjutnya boleh kalau mau tadi modifikasi dari monopoli, modifikasi dari yang paling bisa kita ATM sih tadi ya, modifikasi dari pilar tangga ya. Dengan mengeprint gambar-gambar, dibuat kotak-kotak dan dikasih angka. Cukup untuk menjelaskan ketika posisi nomor berapa, jelaskan tentang hewan tersebut misalnya. Itu juga bisa kita ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, silakan guru-guru lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk materi-materi tertentu tadi kalau saya baca materi-materi yang ingin tadi ada pecahan, ada pecahan, terus bahasa Indonesia, operasi hitung, satuan berat dan panjang. Ini juga sama kalau satuan berat dan panjang juga bisa kita salah satunya ya, coba dengan ini juga satuan berat kan berarti nanti apa yang setara dengan 1 kilometer misalnya. Nanti kita tuliskan juga 1 kilometer ada 10 hektometer. Misalnya kita tuliskan di sini 1 kilometer, 1 hektometer, satu apa gitu ya. Semuanya dibuat 1 atau 10, nanti 15, nanti kita hubungkan gitu. Nanti ada yang misalnya tadi 1 kilometer, yang ini 1 hektometer. Nah, 1 hektometer itu setara dengan apa ya? Misalnya ternyata kita pas hitung itu setara dengan 10 dekameter misalnya ya. Jadi nanti baru kita bisa 10 meter misalnya. Jadi nanti bisa kita hubungkan lagi seperti domino ya, berarti. Seperti domino juga. Mana sih ya ini? Jadi dihubungkan, 1 hektometer itu sama dengan 1 desimeter, berarti bisa ditutup gitu ya. Nanti yang semakin panjang ke bawah berarti semakin bisa menjelaskan, semakin menang maksudnya. Ada Pak atau Ibu Suryana ingin menanyakan sesuatu? Bisa langsung diperlihatkan apa hasil praktiknya, Bu? Apanya? Boleh, boleh. Eh, Oh iya, sebentar. Saya ini ya, saya masih apa namanya kemarin? di apa? Gambarnya dihilangkan backgroundnya coba. Iya, di mana tempatnya kemarin? Di bagian video ada tanda panah kecil, terus choose virtual background, ada tulisan non, dihilangkan coba. Nanti kalau dihilangkan belakangnya hilang kok. Oke. Terus Ya. dia ini latarnya itu harus Sudah, ya. polos. Oke. Oke, ini Bu. Ya, siap.
ini ada tentang rukun iman. Oh iya, siap. Nah, kita suruh anak-anak menempel. Oke. Ya, suruh anak-anak menempel mana rukun iman yang pertama dan selanjutnya. Contohnya di sini ada yang pertama kan iman kepada Allah. Betul. Nah, iman kepada Allah di sini anak-anak bisa langsung mengingatnya tanpa harus membacakan satu iman kepada Allah, dua iman Iya, kepada iya, iya, Allah. iya. Langsung biar penghafalnya cepat. Yang kedua Betul. iman kepada Rasul juga kan di sini. Oh, ya. Ya, dan selanjutnya nanti Siap, kita suruh siap. anak-anak menempel bagaimana urutannya yang benar. Iman ketiga apa, yang keempat apa gitu. Sini. Siap, siap. Ya, Wah, terakhir Masya kan Allah. qada dan qadar. Seperti Iya. itu. Siap, siap, Masya Allah, Bu Suryana, Guru Suryana. Iya, sangat bisa sekali nanti nanti sama Bu Suryananya dipraktekkan di sekolah, dimodifikasi, dihias kembali. Bisa juga kalau mau coba pakai tadi kain flanel misalnya ya, atau pakai stiker, atau pakai apa yang bisa kita gerak-gerakin misalnya ya, atau kita pindah-pindahin salah satunya bisa juga Ya, ya. karena bahannya terbatas juga kan, ada Iya, bahan. betul. Betul, betul. Ya, jadi Ya, kita tapi makanya tadi cuma ada spidol sama kertas, kertas betul. aja. Iya, betul. Jadi memang kalaupun misalnya tadi ya dengan keterbatasan bahan juga kita bisa ya gitu. Misalnya pada Ya, hari itu kita nggak bisa banget gitu ya, materinya lagi ini ya, kita gunakan alat-alat yang ada juga bisa. Tapi tadi sifatnya pasti sementara, cuman bisa sehari atau 2 hari saja. Tapi kalau kita buat bagus, nanti kita bisa dibuat jadi lebih lama intinya, tahan lamanya. Terima kasih Bu Suryana memberikan ide nih untuk guru-guru yang lain juga ya. Oke, ada guru-guru lainnya juga yang mau share? Guru-guru lain mungkin yang mau share, dan ini saya bacakan juga ide media pembelajaran sederhana untuk materi rotasi, revolusi bumi, dan gerhana. Salah satunya untuk ini bisa tadi ya, yang untuk rotasi intinya adalah menggunakan bisa menggunakan plastisin ya seperti biasa membentuk planetnya, terus kita putar-putar, itu salah satunya. Atau bisa juga dengan membuat apa dari, kalau paling enak sih sepengalaman saya kemarin pakai ini ya, pakai magnet ya. Salah satunya magnetnya dari papan magnet yang ada atau papan tulis magnet misalnya, kemudian print gambar planet ya, print gambar planetnya, kemudian ditempelkan ke magnet kecil atau yang bentuknya yang biasanya dijual di toko buku biasanya ya, ditempelkan di belakangnya. Nah, ini nanti kita bisa geser-geser ya, bisa kita pindah-pindahkan, dan bisa kalau dipindahkan kan berarti kalau kita mau puter si planetnya ini bisa menceritakan kalau ini lagi rotasi nih si planetnya. Kemudian kita puterin ke matahari berarti dia lagi revolusi gitu. Salah satunya atau bisa juga dengan kain flanel tadi ya. Dengan bahan-bahan yang ada, kain flanel, kita gerak-gerakin, kita pindah-pindahin juga bisa. Sama ya. Itu juga bisa. Atau dengan alat peraga yang ada, misalnya bola pingpong atau bola yang lebih besar ukurannya supaya bisa. Atau biasanya saya juga suka mempraktekkan dengan manusia langsung ya. Biasanya saya tuliskan di mereka atau saya berikan gambar matahari kepada mereka, bumi, bulan misalnya. Terus ya mereka ceritanya misalnya disampaikan, ayo matahari, ayo bumi yang sedang rotasi, berarti mereka muter-muter sendiri gitu ya, memutari dirinya sendiri gitu ya, berputar-putar. Kemudian ketika buminya revolusi, berarti buminya mengelilingi matahari. Itu role playing juga bisa ya, untuk medianya cukup membuat gambar matahari, bumi, bulan, dan planet lainnya, kemudian dikalungkan ke anak-anaknya. Itu juga bisa jadi media sebenarnya. Salah satunya itu. Mungkin waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir sebelum nanti saya kembalikan ke panitia.
Ya, atau boleh ada minta nanti juga boleh nanti dilanjutkan di grup ya yang sudah membuat media yang untuk inspirasi untuk guru-guru lainnya ya yang tadi sudah membuat secara sederhana dan kilat ya boleh di-share juga foto-fotonya juga boleh. Cara sederhana untuk mengetahui karakter belajar anak. Oke. Yang paling saya sering lakukan adalah ketika saya mengajar, saya melihat mana anak-anak yang menatap saya gitu ya. Kalau yang menatap saya, kemungkinan maksudnya menatap guru ketika menjelaskan kemungkinan besar dia visual. Karena tipe-tipe anak yang visual pasti ngeliatin gurunya gitu, ngeliatin apa tulisannya gitu. Kalau yang audio pasti lihat ke bawah, lihat kemana gitu. Tapi kalau ditanya mendengarkan, ditanya bisa jawab berarti dia audio. Bedakan juga sama yang nggak merhatiin gitu ya. Kalau yang nggak merhatiin ya berarti dia lagi nulis tapi ketika ditanya nggak nyambung berarti nggak merhatiin gitu. Kalau kinestetik ketika kita menjelaskan, kita berdiskusi, dia gerak, nggak bisa diem gitu ya, gerak-gerakin sesuatu. Kemudian ya tangannya biasanya atau paling aktif kalau diminta untuk bergerak atau beraktivitas atau eksperimen itu berarti kinestetik. Kurang lebih itu ya. Untuk tadi pertanyaan dari Pak Adi Chandra Wirawan ya. Pesan-pesan dari panitia jangan lupa untuk buka kamera untuk foto ya dan isi absensi. Ya. Apakah akan dibahas di Komet ini khusus media untuk SD? Katanya tergantung request Bu Nurwahidah, betul. Dan sangat bisa maksudnya intinya kalau khusus ya medianya diberikan, diinformasikan nanti bisa di ATM ya bisa digunakan sesuai dengan usianya masing-masing SD, TK, SMP misalnya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya kepada panitia mungkin. Ya bisa Bu Nur Wahida betul sekali puzzle bisa kita gunakan pizza pecahan ya apalagi hubungannya sama pizza. Lebih enak lagi kayaknya bawa pizza benerannya ya ke anak-anak pasti mereka lebih ini ya. Langsung dipraktekkan. Bagi 4, bagi 2. Tapi gurunya yang bangkrut ya kayaknya ya. Anak-anaknya nanti suruh bawa. Oh, anaknya bawa sendiri atau Ya. itu kayak pancake ya. Pancake kan lebih gampang ya buatnya ya. Dari telur sama tepung aja tinggal dibagi ceritanya Ya. gitu ya. Bisa juga ya. Siap-siap. Terima kasih Bu Nur Wahida. Kalau sudah ada yang buat tadi boleh ya share-share di grup ya, foto-fotonya dan lain-lain untuk saling ini. Kira-kira anak-anak bosan nggak ya kalau pakai media kertas aja? Karena kan saya ngajar di pelosok. Kalau mau bahan plastisin harus ke Mataram, lumayan jauh. Apakah ada solusi? Insya Allah untuk apabila misalnya terbatas bahan-bahannya hanya bisa kertas saja tidak apa-apa. Paling tadi dimainkan dari warna, bentuk ukurannya kita perbesar itu tuh bisa menambah rasa curiosity dari anak itu rasa ingin tahunya. Pertama-tama kita buatnya yang kecil, terus kita buat untuk materi lain yang besar. Kita awalnya buatnya nggak berwarna, nanti materi yang selanjutnya kita buat berwarna gitu. Salah satunya mungkin bisa membantu ya kalau dibuat tadi variasinya walaupun dengan sama-sama kertas tapi ada yang berwarna, ada yang tidak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pakai ilustrasi, ada yang enggak misalnya. Ya, seperti Oh, tuh katanya COD lewat Shopee juga bisa katanya. Betul ya. Oke. Siap-siap. Saya kembalikan kepada panitia mungkin ya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Suaranya nggak masuk ya sepertinya ya? Belum kayaknya belum di unmute-nya. Oh iya, mungkin dari apa? Headsetnya mungkin. Nah, ya. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Citra Amalia MPD. Mudah-mudahan Ibu Citra senantiasa sehat selalu beserta keluarga.
untuk Ibu dan Bapak peserta. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita diberi kesempatan untuk jumpa kembali di kelas-kelas selanjutnya. Baik, langsung saja untuk sesi foto akan langsung handle oleh Ibu Febri. Kepada Ibu Febri, dipersilahkan Guru Febri. Tidak ada refleksinya kah ini? Saya masih di jalan, Guru. Lanjut dulu fotonya. Nggak bisa. Baik, saya handle Guru Ardin. Oh, baik, terima kasih Bu Aini. Ya, bersiap semua, buka kamera ya. 1, 2, 3. Sebentar, tunggu yang ruang satunya. Ya, yang untuk slide 2. Ya, sudah, Guru. Sudah, Guru. Oke. Baik, terima kasih Guru. Baik, inilah tadi kelas kita, kelas Komet. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan di kepengurusan Komet NTB. Semoga kita juga bisa memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat ini. Dan Dan untuk refleksi dan pertanyaan dari Ibu dan Bapak peserta nanti bisa lewat WA Group ya. Dan untuk tugas-tugasnya. Baik, mari kita sama-sama menutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Citra atas ilmunya. Semoga berkah. Terima kasih Bu Citra. Salam kenal untuk semua guru yang ada di NTB. Mudah-mudahan bisa offline ketemunya nanti di NTB, Bu. Amin. Ya, Sama-sama. Amin. Mari kita kasih Bu jempol Citra. buat Bu Citra. Ya. Wow, keren. Wow, keren. Sehat-sehat guru-guru semuanya. Amin. Terima kasih. Semoga Amin. sehat juga buat ibu. Izin saya tutup ruang Zoom-nya ya. Ya, Ibu. Siap, Bu. Siap. Siap. Siap, Guru.